Benarkah sosok John Hartman diam-diam pantau Ilkan Begot yang baru saja berhasil mencetak gol di Ipswich Town U21 untuk dibawa kembali ke skuad Garuda? Pelatih timnas Vietnam kini mulai menyindir timnas Indonesia hingga menyebut skuad Garuda kini ketergantungan ke pemain naturalisasi. Benarkah sosok John Hartman disebut karena finansial yang menerima tawaran PSSI untuk menjadi pelatih baru skuad Garuda? Nama Miliano Jonathans kini ikut beri kejutan menjelang bursa transfer musim dingin ini dibuka bersama FC Utrecht. Benarkah tim asuhan coach Indra Safri di ajang SEA Games di Thailand mendapat sanksi setelah gagal memenuhi target? Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kini akhirnya angkat bicara mengenai maraknya program naturalisasi yang kini menjadi salah satu jalan pintas sejumlah negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan prestasi sepak bola. Pernyataan itu disampaikan Kim Sang-sik dalam konferensi pers di Hanoi pada Senin kemarin setelah sukses membawa timnas Vietnam meraih medali emas di SEA Games ini dalam sesi tanya jawab. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diminta menanggapi fenomena naturalisasi yang semakin masif di kawasan ASEAN, di mana sejumlah negara seperti Indonesia dan Malaysia dinilai memaksimalkan program tersebut demi mengejar target besar, termasuk mimpi tampil di Piala Dunia. Menanggapi hal itu, Kim Sang-sik menegaskan bahwa sepak bola Vietnam tidak boleh terbuai dengan jalan instan. Menurutnya, naturalisasi bukan satu-satunya solusi untuk membangun kekuatan tim nasional. Sepak bola Vietnam harus memiliki tujuan yang lebih besar dan jangka panjang. Banyak tim memang memperkuat skuad mereka dengan pemain naturalisasi, ujar Kim Sang-sik. Namun, kami juga harus memperkuat tim dengan berbagai cara lain, terutama melalui pembinaan dan pelatihan talenta muda agar menjadi pemain berkualitas di masa depan, lanjut sang pelatih. Ya, tidak hanya soal naturalisasi, Kim Sang-sik juga menyoroti minimnya pemain Vietnam yang berkarir di luar negeri. Menurutnya, sebagian besar pemain timnas Vietnam masih bertumpu di kompetisi domestik, sehingga perlu dorongan untuk menjajal liga yang lebih kompetitif. Pelatih berusia 49 tahun itu menilai saat ini adalah momentum tepat bagi pemain Vietnam untuk memulai karir abroad demi meningkatkan kualitas dan mental bertanding. Para pemain Vietnam perlu pergi ke luar negeri, ke liga yang lebih kuat untuk mengembangkan diri mereka. Saya akan berusaha membantu agar hal itu bisa terwujud, ucap Kim Sang-sik. Ya, di sepanjang kiprahnya bersama timnas Vietnam, ia memang menunjukkan hasil gemilang, di mana dalam kurun waktu setahun terakhir, ia berhasil mempersembahkan 3 gelar regional, yakni Piala AFF 2024, Piala AFF U23 kemarin, dan medali emas di SEA Games di Thailand. Timnas Indonesia kini diketahui akan memasuki era baru di tahun 2026 ini dengan pelatih barunya pula. Pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa kisah pahit Ilkan Bagot juga akan berakhir? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita ulas. Ya, selama 2025 ini, sosok Ilkan Bagot memang tidak pernah dipanggil ke timnas Indonesia. Pemain Ipswich Town itu terakhir kali dipanggil membela skuad Garuda di Piala Asia U23 di tahun 2024 yang lalu. Ketika itu, Ilkan Bagot tidak bisa memenuhi panggilan karena sedang menjalani liburan. Hal inilah yang disebut-sebut membuat Coach Shin murka, di mana Ilkan Bagot dianggap tidak punya nasionalis lagi, sehingga mengabaikan panggilan skuad Garuda. Sejak itu pula, Coach Shin tidak pernah memanggil Ilkan Bagot lagi. Ketika kepelatihan berganti ke Patrick Kluivert di awal tahun ini, sosok Ilkan Bagot pun masih tak kunjung bergabung. Padahal, bakat dan potensi pemain 23 tahun itu sangat menjanjikan bagi masa depan skuad Garuda. Namun, apakah kisah pahit ini akan berlanjut? Ya, tentu hal ini tidak ada yang tahu. Akan tetapi datanya pelatih baru selalu memberi harapan baru. Hal ini bagi Ilkan Bagot juga bisa menatap era baru ini dengan positif, di mana tentu selalu terbuka yang namanya kemungkinan jika nantinya sosok John Hartman, calon pelatih timnas Indonesia, diumumkan PSSI, di mana pria asal Inggris ini bisa saja memanggil Ilkan Bagot ke timnas Indonesia. Apalagi sosok John Hartman berasal dari negara tempat Ilkan Bagot berkarir, yang jelas bukan tidak mungkin nantinya sosok John Hartman akan memantau sang pemain hingga membawanya kembali ke tanah air untuk bergabung dan membela skuad Garuda. Meskipun saat ini situasi Ilkan Bagot di Ipswich Town masih kurang berpihak, di mana Ilkan Bagot tidak kunjung mendapat menit bermain bersama tim utama Ipswich Town. Namun kabar baiknya,
Baru-baru ini sosok Ilkan Begot yang rutin bermain bersama tim U21 di klubnya terlihat berhasil menyumbangkan 1 gol lewat tandukannya, di mana hal ini membuat namanya kini kembali ramai di media sosial. Hingga ada yang menyebutnya rindu kepada sang pemain untuk kembali berseragam tim merah putih. Ya, kini tentu menarik menantikan era baru skuad Garuda di tahun 2026 ini. Semoga saja nantinya skuad Garuda bisa kembali bersaing lagi dan membuka peluang bagi sosok Ilkan Begot untuk kembali membela tim merah putih. Timnas Indonesia U23 kini berpotensi mendapatkan sanksi setelah hasil buruk di SEA Games kemarin. Media Vietnam pun turut menyoroti hal ini. Ya, kabar ini menyeruak setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melakukan evaluasi pasca SEA Games ini. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga Surono dalam sesi konferensi persnya. Pemetaan cabang olahraga sudah dilakukan terkait dengan target medali yang harus dicapai kontingen Indonesia. Ada yang mencapai target, ada yang melebihi, dan ada pula yang tidak mencapainya. Evaluasi ini bersifat menyeluruh tanpa pandang bulu. Menariknya, akan ada sanksi bagi cabang olahraga yang tidak memenuhi target, meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Kami sudah petakan. Ada cabang yang tidak sesuai target, ada yang sesuai target, bahkan ada yang melebihi target. Yang melebihi target tentu ada penghargaan, dan yang tidak memenuhi target pasti ada evaluasi dan sanksi. Bukan masalah cabang tertentu. Semua kami evaluasi secara keseluruhan, kata Surono. Ya, tentu saja, Timnas Indonesia akan terdampak evaluasi tersebut. Namun sanksi seperti apa belum dijelaskan. Skuad Garuda Muda asuhan Coach Indra Safri tampil sebagai juara bertahan. Akan tetapi justru menelan pil pahit dengan hasil buruk. Kabar ini pun ternyata sudah sampai ke Vietnam, di mana publik negeri Naga Biru menyebut akan adanya pemotongan dana operasional. Bahkan, Timnas Indonesia U23 juga terancam tidak mendapat dana operasional menyusul hasil buruk di SEA Games tahun ini. Meskipun belum ada dokumen resmi yang disetujui. Bapak Surono mengatakan bahwa salah satu sanksi yang akan diterapkan adalah memotong atau bahkan menghentikan pendanaan untuk pelatihan olahraga yang tidak memenuhi target, tulis Soha VN. Ya, hal ini merujuk ke pernyataan Surono sesuai arahan Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Erick Thohir. Perihal cabang olahraga harus mandiri. Yang disampaikan oleh Pak Menteri kan selalu punishment. Kan bisa nanti cabang olahraganya mandiri, tidak kita pelatnaskan dan lain-lain, kata Surono lagi. Kabar soal John Herdman yang semakin dekat untuk menukangi Timnas Indonesia kini terus menjadi sorotan luas. Tidak hanya di dalam negeri, namun juga di level internasional. Ya, John Herdman disebut-sebut telah mencapai kesepakatan awal dengan PSSI untuk menangani Timnas Indonesia dalam siklus baru. Rumor bergabungnya John Herdman ke Timnas Indonesia bahkan dianalisis secara khusus oleh media. Honduras yang mengulas faktor-faktor di balik keputusan sang pelatih menerima tawaran dari PSSI. Once Noticias menyebut bahwa ketertarikan John Herdman melatih Timnas Indonesia tidak lepas dari aspek finansial, di mana PSSI dinilai mampu memberikan penawaran yang jauh lebih menarik dibandingkan federasi lain yang juga berminat menggunakan jasanya. John Herdman menolak Honduras dan tergoda oleh jutaan dolar dari tim eksotis, dikutip dari Once Noticias. Ya, sebelumnya John Herdman bukan hanya menjadi incaran Indonesia, di mana timnas Honduras juga disebut berupaya keras untuk mendatangkan pelatih asal Inggris, tersebut berkat reputasinya di saat menangani timnas Kanada. Namun, Once Noticias menilai langkah Federasi Sepak Bola Honduras terlalu lambat dalam menentukan pelatih kepala setelah ditinggal Reynaldo Rueda. FFH disebut lebih memprioritaskan pencarian direktur olahraga, sehingga sejumlah nama besar terlepas dari bidikannya. Federasi Sepak Bola Honduras terus bermain aman dan berencana untuk merekrut direktur olahraga terlebih dahulu. Pelatih-pelatih top terus lolos dari genggaman mereka, tulis Once Noticias. Ya, media asal Amerika Tengah itu juga menegaskan bahwa John Herdman merupakan sosok yang sangat diharapkan oleh publik Honduras. John Herdman warga Inggris, salah satu nama yang paling dinantikan oleh penggemar Honduras, telah membuat keputusan akhir tentang masa depannya. Honduras bukan bagian dari rencananya, jelas media tersebut. Pemain bintang Timnas Indonesia yaitu Miliano Jonathans kini disebut-sebut akan dilepas oleh FC Utrecht di jendela transfer musim dingin ini. Ya, Miliano merupakan salah satu pemain Indonesia yang saat ini merumput di Eropa. Pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang serta penyerang sayap itu digayat FC Utrecht dari Vitesse di awal tahun ini. Selama berada di Utrecht, Miliano tidak mendapat banyak menit bermain. Hal itu pula yang diperkirakan menjadi alasan pihak klub untuk melepas Miliano. Pemain lain yang berpotensi pergi pada Januari adalah Miliano Jonathans. Pemain sayap yang didatangkan dari Vitesse tahun lalu itu jarang bermain, dan peminjaman bisa jadi pilihan buatnya. FC Utrecht telah menawarkan opsi tersebut kepadanya, tulis The Telegraph. Ya, di sepanjang berkostum FC Utrecht, Miliano bermain 31 kali di berbagai ajang termasuk di Eredivisie, Piala Belanda,
Europa League maupun di kompetisi divisi kedua di Liga Belanda. Sementara di musim ini Miliano sudah bermain 19 kali dengan 791 menit. Jika berada di tim utama, Miliano lebih sering tampil sebagai pemain pengganti. Sedangkan Miliano yang resmi menjadi warga negara Indonesia sudah memperkuat timnas Indonesia sebanyak 4 kali. Selain Miliano, Utrecht juga berencana melepas beberapa pemain termasuk Zidane Iqbal. Di Utrecht, ada lagi pemain lain yang merupakan bagian dari timnas Indonesia yaitu Iver Jenner. Gelandang yang memperkuat timnas Indonesia U23 di SEA Games itu juga kemungkinan akan dilepas. Berbeda dengan Miliano yang masih punya kontrak hingga 2028. Kontrak Iver akan berakhir pada pertengahan tahun depan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.